Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang handling requests dalam Y2. Jadi yang pertama ini ada overview, dimana ini adalah flow atau alur bagaimana user itu mengirimkan request kemudian mendapatkan respons. Oke, di sini ada user, kemudian saat user itu mengakses aplikasi, yang akan dilakukan pertama kali adalah menjalankan entry script, di mana dalam entry script ini yang pertama adalah load app config. Jadi konfigurasi dari aplikasinya itu di load terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat di sini di basic template, konfigurasinya ada di web.php. Itu tadi entry script itu di index.php. Biasanya entry script itu namanya index.php. Nah, di sini kita lihat ada autoload. Jadi konfigurasinya ini di load, kemudian application-nya di run. Jadi di sini ada run application sesuai dengan konfigurasi yang ada. Kemudian setelah itu masuk kepada aplikasinya. Nah, yang pertama dilakukan adalah resolve root, di mana resolve root ini mengambil request komponen. Jadi root ini ya dalam, bisa kita buka di sini localhost i2 basic web. Jadi resolve root itu dia akan membaca rootnya. Nah, karena dari root ini bisa diketahui request dari user itu seperti apa. Misalkan di sini user request ke halaman create, maka ini rootnya ditangkap dan memanggil request komponen. Kemudian setelah rootnya didapatkan, kemudian create controller. Jadi controllernya itu dibuat, misalkan tadi di sini user mintanya controller mahasiswa, jadi controller mahasiswa itu dibuat. Kemudian masuk ke dalam controllernya dijalankan. Nah, itu yang pertama create action. Jadi kalau di sini tadi user mintanya action create, sehingga action create itu dibuat, kemudian dilakukan filter jika ada. Nah, jadi di dalam filter ini kalau misalnya misalkan user authorization ya itu, kalau misalnya true, kalau misalnya filternya itu bernilai benar, maka akan dijalankan actionnya. Jadi modelnya di load dengan memanggil model di sini, kemudian model itu terhubung dengan database. Kemudian setelah itu merender view, yang mana render view ini yang memanggil view yang dikirimkan sebagai respon komponen. Nah, jikalau di filter ini dia tidak benar, kondisinya tidak benar, maka akan langsung diberikan respon komponen ke usernya, seperti itu. Oke, ini proses request tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Langsung ke bootstrapping. Jadi bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, entry script dan aplikasi. Kemudian pada entry script, dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Jadi ada autoloader dari composer melalui autoload.php dan autoloader dari Y melalui file class dari Y. Jadi kalau yang autoloader dari composer itu adalah autoload yang kita tambahkan, tapi kalau yang dari Y itu komponen yang ada pada Y tersebut. Jadi kalau composer itu dilihat di sini ada di vendor nih, autoload.php di sini autoload require-nya ya. Nah, kemudian pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini akan dikerjakan. Jadi kan ini dia berorientasi objek. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek itu terdapat beberapa kelas, yang mana kelas tersebut itu akan menjalankan konstruktor. Jadi konstruktor itu adalah hal yang pertama kali dijalankan saat
membuat suatu class atau objek seperti itu. Nah, dalam konstruktor dari aplikasi itu ada beberapa hal yang dikerjakan, yaitu memanggil base application pre-init yang melakukan konfigurasi properti-properti penting seperti property base path, meregister base application error handler, kemudian menginisialisasi properti-properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Konfigurasinya tadi ada di config web di sini. Jadi properti-properti yang ada diinisialisasi, kemudian memanggil base application init yang nantinya akan memanggil base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Kemudian mengincludekan file extension manifest di vendor eSoft extensions. Jadi di vendor eSoft kemudian extensions. Sini extensions. Nah, di sini dia akan mengincludekan file extensions manifest ya. Ini kemudian membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Sini ada bootstrap. Oke, seperti itu. Kemudian, jadi karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Jadi misalkan di file web.php itu ada di sini bootstrap, itu komponen dimasukkan itu adalah log, yang mana saat pertama kali dijalankan itu yang akan di load itu yang ada di dalam sini log. Jadi misalkan kalau mau aplikasinya lebih cepat lagi, maka komponen log tadi itu bisa saja tidak dimasukkan gitu. Nah, contoh pada metode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt cache pada proses bootstrapping. Oke, lanjut ke routing. Ketika metode y/web/application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode y/web/request/resolve yang akan menghasilkan route valid itu jika controller action yang sesuai dipanggil. Route tidak valid itu dimunculkan y/web not found http exception, kemudian tidak ada route, berarti controller action pada property default route akan dipanggil. Oke, jadi misalkan di sini itu misalkan yang pertama tadi ya, route valid. Jadi misalkan di sini kita pakai update disama dengan 1. Nah, kalau valid ya dia akan memunculkan view ini sebagai response. Tapi kalau misalnya root tidak valid, dia akan not found. Misalkan rootnya mahasiswa creates. Nah, jadinya not found. Harusnya kan create begini. Nah, kemudian tidak ada root. Itu control action pada property default root akan dijalankan. Jadi misalkan ini nggak ada rootnya ya, nggak ada routingnya, langsung web. Nah, default rootnya akan dijalankan, yang mana default rootnya itu mengarah kepada mahasiswa/index. Oke, seperti itu. Kemudian catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action, atau misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php dengan controller action yang dikehendaki. Jadi misalkan di sini ada catch all, kemudian diarahkan ke site offline. Misalkan di sini kita tambahkan di web.php, kita tambahkan di sini catch all, dan di sini kita tambahkan, misalnya saya mau ke site contact, ke site contact. Oke, koma. Oke, jadi misalkan kita set tadi catch all nya, misalkan kita plot kembali,
Nah, gini. Oke, seperti ini. Jadi dia ke home juga about, di kontak juga dia about gitu. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut, request. Request direpresentasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Jadi misalkan di sini tadi kita matikan dulu ya cache-nya. Kita komen. Jalankan lagi. Oke. Data. Oke. Tadi untuk melihat requestnya itu bisa di sini ya, di inspect, kemudian di network, di all, dan kita refresh lagi. Nah, di sini ada misalkan index, ada headersnya, kemudian di sini ada cookiesnya. Ya, di headers ini adalah contoh ini requestnya, request, kemudian responsnya, dan lain sebagainya. Jadi saat kita mengakses sebuah website itu bukan hanya URL-nya saja yang dikirim, tapi ada beberapa informasi yang dikirim. Oke, seperti itu. Nah, kemudian parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode webRequestGet atau webRequestPost yang akan mengembalikan nilai get atau post. Ini pada PHP ya, pada global. Contohnya dalam variabel get itu kita masukkan .2.2 app request get, atau kita mau mengambil ID itu kita masukkan di dalam variabel ID. Misalkan kita masukkan app request getnya ID. Kemudian bisa juga dengan post itu app request post. Jika kita mengambil nama itu dengan app request post name, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut. Misalkan if app request is ajax, atau app request is get, app request is post. Jadi ini kan ada if. Jadi if yang di dalam kurung ini benar, maka dia akan melakukan sesuatu seperti itu. Nah, ini bisa dicek dengan is ajax, is get, is post, apakah metode HTTP-nya itu salah satu dari ini. Kemudian informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti web request headers. Contohnya, misalnya di sini ada variabel accept, itu diisi dengan app request headers get accept. If app request headers has user agent. Jadi user agent ini untuk mengetahui apakah user itu mengakses website itu dari mobile atau dari desktop, seperti itu. Untuk mengetahui device yang user gunakan, bisa menggunakan user agent. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname. Misalkan di sini ada variabel, kemudian itu diisi dengan app request user host. Kemudian jika user IP, app request user IP. Jadi misalkan kita coba di sini, itu kita coba di controllernya, controllers itu mahasiswa controller. Kemudian saya coba di index sini, saya coba tambahkan variabel info, kemudian saya masukkan app request, misalkan user IP seperti ini. Kemudian di returnnya itu saya buat lagi di sini info, mana dia akan melewatkan variabel info. Jadi variabel info ini akan dilewatkan dari index dengan melalui info ini. Kita tambahkan juga di
viewsnya di index. Misalkan benar sih di sini. Kemudian di index itu misalkan, oh salah buka saya, mahasiswa indeks. Oke, di sini. Nah, di sini saya tambahkan 3. Kemudian Anda akses melalui .id, sini info. Oke, seperti ini. Kita ke mahasiswa indeks. Nah, IP 1. Jadi ini adalah IP dari localhost kita. Misalkan di sini saya ganti jadi 127.0.0.1 seperti ini. Maka IP-nya akan muncul 127.0.0.1 seperti itu. Jika ingin mengetahui user agent, kita ganti di sini itu jadi user agent. Oke, kita refresh. Nah, maka akan muncul informasi user agentnya. Kita mengaksesnya lewat mana, seperti itu. Oke, ini saya komen aja. Saya hapus aja. Kemudian di indeksnya juga saya hapus seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada request URLs. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta adalah https example.com/admin/index.php/product tanda tanya ID sama dengan 100. Jadi URL itu yang bagian admin/index.php/product sampai ke ID sama dengan 100. URL tanpa host info. Kemudian absolute URL itu mengembalikan satu URL lengkap dari HTTP sampai ke ID sama dengan 100. Mengincludekan, memasukkan, mengikutsertakan host infonya. Kemudian host info itu akan mengembalikan http example.com saja. Kemudian path info itu yang bagian di product saja, mana itu setelah entry scriptnya dan sebelum tanda tanya atau query stringnya. Nah, query string itu adalah yang ID sama dengan 100-nya ini. Kemudian base URL itu yang adminnya /admin. Kemudian script URL itu yang admin/index. Jadi base URL diikuti dengan entry scriptnya. Kemudian server name-nya itu example.com, yang mana itu adalah hostname dari URL. Kemudian server portnya itu mereturn 80, itu yang mana port yang digunakan oleh web servernya. Gitu. Lanjut, responses. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y/web/response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti y/web/response headers. Contohnya, di sini ada variable headers, kita masukkan y, kita assign y app response headers. Kemudian kita akses, jadi headers kasih panah add pragma, headers namanya pragma dan diisi no cage. Nah, kemudian yang di bawah itu ada set. Jadi kalau add itu kita tambahkan tanpa mengganti yang sudah ada. Jadi jikalau ada header yang namanya sama, itu yang sebelumnya tidak akan dihapus. Namun kalau misalnya dengan set, itu kita akan replace gitu,
akan di discard. Jadi any existing fragment headers will be discarded, akan dihapus dan digantikan dengan header yang baru, seperti itu. Pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek response ini. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Jadi contohnya di sini. Oke, kita lanjut. Sessions dan cookies. Pada PHP murni, sessions dan cookies dapat diakses melalui variabel global, session, dan cookie. Pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek class yang dapat diakses melalui variabel. Untuk sessions itu melalui Y app session, kemudian untuk cookies itu lewat app request cookies dan Y app response cookies. Jadi request ini untuk merequest cookies, kalau response ini ya untuk memberikan respons, seperti itu. Nah, session dan cookie ini digunakan untuk menyimpan informasi user. Jadi kalau session itu biasanya untuk menyimpan informasi login dari user, kalau cookies itu untuk menyimpan data-data sementara. Jadi kalau cookies itu menyimpannya dari sisi klien, kalau session itu disimpannya dari sisi web servernya, seperti itu. Biasanya yang sering memakai cookies itu adalah toko belanja online, seperti itu. Jadi barang-barang yang ingin dipesan itu disimpan dulu dalam cookies, seperti itu. Yang disimpan ke keranjang itu disimpan dulu ke dalam cookies, seperti itu. Nah, di sini itu ada beberapa contoh penggunaannya. Di sini ada variable session diassign dengan Y app session. Kemudian di sini ada variable language. Nah, kita mau menyimpan bahasa yang digunakan oleh user kita. Nah, itu caranya dengan session. Jadi variable session ini itu adalah isinya ini tadi. Jadi kalau misalnya ini tanpa variable session, itu kita menuliskan ini. Jadi sama saja gitu. Ini untuk mempersingkat saja penulisannya. Nah, session tanda panah get language. Kemudian bisa juga dengan session dalam tanda kurung language, seperti itu. Kemudian di sini ada session set language. Nah, terus defaultnya itu adalah English US, atau bisa juga dengan session dalam seperti array dalam kurung language sama dengan NUS, atau bisa juga dengan variabel global session language kemudian diisi NUS, seperti itu. Kemudian ini untuk mendapatkan cookie collection. Jadi kita mendapatkan cookie dari pengguna, seperti itu. Nah, ini ada variabel cookies yang mana diisi dengan Y app request cookies. Oke. Kemudian di sini ada variable language dan di sini ada variable cookies yang berisi ini tadi. Kemudian dilanjutkan dengan tanda panah get value dari language. Kalau misalnya tidak ada, maka diisi dengan English defaultnya. Nah, kemudian itu tadi untuk mengoleksi cookies dari pengguna. Nah, kalau yang di bawah ini itu kita ngeset cookies untuk pengguna gitu. Kita membuat cookies baru untuk pengguna. Jadi misalkan di sini ada Y app response cookies, kemudian cookiesnya itu kita add, kita tambahkan new Y web cookie dengan namanya language, value-nya ZHCN, seperti itu. Oke, dengan begitu materi handling request sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.